والاستفادة والتعلم التعليم والحث على التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله صلى الله وفقنا في الدين ويجعلنا من السالكين المسلمين ويحسن نيات الطوية ويبارك جميعا ويبارك لنا مسلم بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاة الجسد وتوبة النسوح وإلى الغشي شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين أزواج الرسول خديجة الكبرى بنت الرسول فاطمة الزهراء علي بن الحسن والحسين المهاجرين جميع أبعاد بن أنفاس نور الراس بن عبد الرحمن العطاش الباراش وتجد بن الحداد من أرواح وليا وشهداء الصالحين شمس السماء الأزواج من الأرواح والدينا وديكم ومشايخنا مشايخكم ومشايخ هدام في المسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعد درجاتهم الجنة والجنة وأن نصلي نيتنا في نيتهم في قراءة الكتب وفرحاتهم إلى عبد الرسول محمد صلى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإملاك والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومدهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله وأرضه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين عنكم. Masih kita meneruskan tentang masalah bab salatul Jum'ah. Al-adad sampai dengan hitungan yang terikat yang mesti jumlahnya berada pada salatul Jumat. Sepakat ulama mengatakan syarat jamaah itu merupakan syarat dalam salatul Jumat. Para ulama ada beda pendapat jumlahnya berapa. Semuanya itu kurang lebih ada 14 khilaf. Di antaranya mulai dari jumlah 3 orang sampai madhab kita Imam Syafi'i dia mengatakan dan akid. Kata Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i fil akhbarna thiqah an Sulaiman bin Musa anna Umar bin Abdul Aziz kataba ila ahli al-Mayyah fi ma baina Syam ila Makkah jama'u ila balagtum 40 rajulan. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i Jumat itu terikat 40 orang paling sedikit. Itu salah sahnya Jumat. Tapi sebagian pengikutnya juga ketika ada satu kampung, misalnya orang berdakwah di Eropa ataupun di mana, ketika jumlah mereka itu pun 3 atau 4 orang sah. Kayak contoh kemarin kita Jumat suruh tutup, ya bisa bikin 4 orang sah dikatakan karena penekanan dari pemerintah, karena Jumat wajib. Sedangkan mazhabnya ahli Madinah Maliki itu tan akidnya 12 orang. Dalilnya yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi ketika khutbah, sedang berkhutbah Jumat, datang tuh rombongan dari Syam, ya. Rombongannya ini bawa dagangan, kalau bahasa kita.
Lalu orang-orang lagi Jumat ninggalin Nabi Muhammad gara-gara barang dagangan. Ini urusan duit nih, urusan makanan. Lu bayangin coba. Ya. Mereka keluar nyamperin sampai di masjid nggak ada sisa, tinggal 12 orang. Maka turun suratul Jumat loh. Ya. Suratul Jumat ayat idza nudiya lis-salati yawma al-jum'ati fa dzalika bay'. Dzalikum khalaqakum in kuntum ta'lamun. Ya. Fa idza qudiyatus shalah fantashir fil ardi. Jadi turun tuh ayat kalau namanya udah adzan dipanggil salat enggak boleh suruh tinggalkan, wajib orang meninggalkan perdagangannya. Jadi waktu sebelum turun nih mereka begitu tuh, sampai begitu orang. Lagi khutbah pokoknya datang rombongan dagangan, obral-obralan deh kalau bahasa kita. Obralan ke apa? Langsung pada keluar nyerbu. Ya. Emang kan zaman dulu enggak kayak zaman sekarang. Kalau saya bilang tuh emang kalau sekarang lu warteg di mana ada, warung banyak, agen banyak. Jadi ini permasalahan. Iman tuh begitu. Ya. Sama nanti antara itu ya iman apa namanya? Soft, renggang apa rapatnya juga begitu juga. Kembali ke iman ntar. Ya. Ketika ada memang betul sebagian ulama bilang sunnah, tapi sebagian lagi wajib soft rapat itu. Obat. Jadi indahnya 40 orang baru sahnya apa Jumat. Ketika ada hal-hal tertentu kembali ke awalnya 4 orang pun sah. Ya. 3 orang pun sah. Kemudian ulama mengatakan wajib hukum tadi sa'ir al-jum'ah, mesti datang ke Jumat pada apa kapan? Indal adzan awal katanya. Karena yang tadi itu ayat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Artinya sa'yun hai orang-orang yang beriman idza nudiya kalau sudah adzan Jumat. Udah bersuara, udah berbunyi fas'au. Pergi dia tuh jalan sono dengan tenang, enggak lari-lari maksud jalannya. Ya. Wadarul bay'. Ya. Tinggalkan dikatakan jual beli. Dzalikum khairlakum. Itu kalau baik betul kalau ngerti itu bakal lari sama kayak saf awal. Kalau orang ngerti ini saf awal gimana pahalanya bakal berebutan. Adzan pun sama, bakal pakai pedang katanya. Nabi Muhammad. Bisa pakai pedang tuh aneh adzan. Kenapa jadi lo? Ngamuk orang kalau tahu fadilah al-muadzin, ya sampai seperti itu Nabi menggambarkannya ini. Kemudian Allah juga mengatakan utlu ma ilaika min kitab minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrul akbar. Jadi aqimis shalah dzikri disuruh namanya salat, maka dikatakan Jumat wajib tutup dagangan mestinya. Pokoknya adzan Jumat prek ditutup tuh udah. Istirahat. Enggak ada jual beli. Abab kan kita di sini ada orang kafir, berarti yang dagang perempuan, enggak ada yang laki. Kalau begitu, lo dagang berarti yang dagangnya perempuan. Kan perempuan enggak wajib Jumat. Yang wajib Jumat laki. Ya. Cuman untung 1000 perak Jumat ditinggalin kan bagaimana ceritanya tuh. Ya. Warteg buka. Warteg sampai masjid enggak tutup sengaja biar pada makan dulu, nanti tuh belum komat inilah haula wala quwwata illa billah. Ya, padahal itu dari awal. Itu iman. Ya, iman. Sama kayak orang-orang selalu Allah uji itu ketika ada tempat-tempat yang wajib. Kayak Nabi tempatnya Musa apa yang Nabi Allah apa tiap hari Sabtu demi enggak boleh mancing. Tiap waktu nggak boleh mancing tuh ikan pada nongol ngeliatin, bayangin coba. Ya, banyak akhirnya orang melanggar Allah kasih bala wa adab. Ya seperti itu. Jadi ini permasalahan juga, jadi iman kita wajib yang namanya laki Jumat adzan jalan. Kalau perlu sebelum adzan udah datang. Sunnahnya kan begitu, dibikin 2 adzan biar kebagian tuh. Kan memang Nabi asalkan asal adzan. Cuman karena Nabi nuntut antum wajib kamu ikut sunnah khulafar rasyidin min ba'di. Sayyidina Utsman bikin 2 adzan. Ya mungkin sebabnya kayak gitu kan udah mulai nungguin adzan baru datang. Ya seperti itu dibikin 2 adzan. Maka sepakat jumhur fuqaha mengatakan wajib orang pergi Jumat waktu adzan pertama disuruh datang itu.
Ini adzan Jumat masih di mobil. Kadang kerja juga sama orang kafir inian karena pemerintah nganakan dengan baik. Kalau Jumat itu mestinya tetap wajib istirahat. Kan mesti begitu. Ya. Jadi iman. Kalau rezeki sih nggak bakal hilang. Orang dijamin kok. Allah mengatakan saya yang ngasih rezeki kamu. Bahkan jangan kamu bunuh anak-anak itu anak bayi kayak zaman dulu. Karena takut fager. Kebanyakan anak takut miskin. Matiin nggak ada. Nah narzukum wa iyyakum. Kami yang berezeki kamu dan dia. Kita lihat susahnya orang bagaimanapun tetap hidupnya baik. Di mana di Afrika tuh anaknya 40. Bayangin anak sekali beranak 8 kembar. Tiap beranak kembar melulu. Sampai lakinya kabur. Bayangin anak 40. Ya, gimana nggak mau kabur tuh laki bingung. Tapi itu anak hidup semua. Ya. Ya, kenapa? Karena Allah janji dia yang ngasih rezekinya. Ya. Jangan kita orang bisa jalan burung aja nggak bisa ngomong dijamin rezekinya. Ya. Ada perlunya iman. Emang iman ini memang ada ujian. Karena belum ada minal khaufi wa ju'. Karena belum ada syai'un minal khaufi wa ju'. Kami mesti kasih ujian kamu itu. Rasa takut, khawatir, takut lapar, anak kurang duit. Ya, kalau udah kurang duit bingung. Kalau biar duit, sedekah kagak. Masih banyak duit. Jumat tromol masih 3.000 perak apa 5.000, 2.000. Mau dilebih-lebihin, gan rokok 20.000 jadi. Tromol Jumat. Jadi permasalahan itu iman sudah. Ya. Maka dijelaskan hurmatul bai' inda simal adzan. Obat. Kemudian hukmul Jumat, hukum khutbatul Jumat. Sekarang masuk khutbah Jumat. Apa hukum khutbah Jumat itu? Kebanyakan fuqaha mengatakan memang khutbatul Jumat wajib. Yang namanya Jumat kan mesti ada khutbahnya, ya. Maka orang bikin Jumat itu syarat sahnya Jumat harus ada khutbah. 2 kali khutbah, ya. Dikatakan dalilnya berfi'il Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Nabi bikin tuh Jumat pakai pidato. Yaf'aluha bihi wa yudawwim ala selalu tiap Jumat Nabi pasti khutbah. Ya. Enggak pernah ada Nabi Muhammad Jumat itu enggak pakai pidato khutbah. Pasti maka dikatakan wajib. Karena Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usalli. Nah kalau Syekh Al-Mansur bin Idris an Umar wa Aisyah radhiyallahu annahuma qala qasratus shalah min ajli khutbatain fa huma idul rak'atain wa ihtilal bihdama ikhlal ihdal rak'atain. Dikatakan salat jadi pendek karena ada khutbah Jumat. Maksudnya itu bukan kan Nabi biasanya salat dhuhur itu di Sahih Muslim suka baca ayatnya rakaat pertama 30 ayat. Nabi kalau sholat dhuhur rakaat pertama bacanya 30 ayat tabarok deh 30 ayat anggap. Rakaat pertama tabarok enggak bersuara nih. Ya. Bersuaranya kecil, kadang diperdengarkan sama Nabi Muhammad jadi kita tahu oh 30 ayat Nabi kalau baca. Itu sahabat sampai ngitungin tuh. Ya, oh ayatnya di 30. Kan dia tahu dari ini sampai sini. Kan mereka hafal juga. 30 ayat Rasulullah baca. Rakaat kedua 15 ayat. Salat jadi pendek, dari riwayat Nabi mengatakan kalau salat Jumat bacanya surat Qaf sama Al-Munafiqun. Rakaat pertama suratul Qaf, satu surat, rakaat kedua suratul Jumat. Salat Jumat kan satu halaman tuh, sedikit. Ya. Riwayat yang lain, Nabi bacanya suratul A'la dan Al-Ghasyiyah. Sampai pernah waktu Id itu, waktu Jumat pas barengan Id. Waktu surat Id Nabi bacanya suratnya juga Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Jumatnya sama, nggak ada libur tuh Jumat. Tetap wajib. Mana bisa surat Jumat wajib jadi libur gara-gara surat Id mana ada? Kan Id sunnah, Jumat hukumnya wajib. Lucu ya. Kalau habis Id orang sunnah bisa ngalahin wajib dari mana? Habis tahajud nggak sholat subuh begitu? Ya, dibebasin malaikat kalau bisa mah. Jadi kayak begitu dia. Jadi sholat dhuhur pendek karena ada khutbah.
Dikatakan sunnahnya khutbahnya pun nggak terlalu panjang. Ya salatnya ini kalau sekarang kita nggak tahu deh. Ya. Kadang salat khutbahnya panjang, salat Jumat qul huwallahu ahad, la haula wala quwwata illa billah. Jangan pendek banget kenapa sih? Ya, mendingan dikit deh. Nabi kan pakainya itu apa? Ala-ala, al-ghasyiyah, kan baik. Ya. Umumnya Nabi itu kalau kita lihat riwayat yang satu sempurna suratnya. Kan Qaf sempurna, Al-Munafiqun sempurna suratnya, Al-A'la sempurna. Itu sunnah seperti itu sudah. Adapun rukun khutbatul Jumat dikatakan rukunnya mengatakan alhamdulillah satu. Yang kedua salat kepada Nabi Muhammad SAW, baca sholawat. Kemudian wasiat takwa, wasiat orang agar berbuat amal khair, takwa, 2 khutbah. Itu 3 ini alhamdulillah, sholawat, itu dikatakan, dan wasiat ini 2 khutbah. Alhamdulillah. Kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian ada kalimat wasiat usikum bitaqwallah. Atau ngajarin wasaru, ayo kita takwa sama ittaqullah, bisa juga begitu. Amma ba'du ayyuhal muslimun ittaqullah. Itu namanya suruh takwa. Ya. Atau ayat mengajak takwa. Ini 2, 3 macam ini, 2 khutbah mesti ada. Alhamdulillah, kalau syahadat enggak. Kan kita pakai asyhadu alla ilaha illallah. Yang dituntut itu alhamdulillah, shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kemudian ngajak orang takwa itu 2 khutbah ini. Makanya yang ini mesti ngeliat takut ada yang lupa. Karena saya pernah dapetin orangnya orang faham. Namanya manusia malah kata waktu khutbah kedua dia lupa baca sholawat. Ajib gak? Padahal biasanya cuma dia nggak tahu bagaimana jadi lupa. Lagi doa ingat langsung terus berbalik baca sholawat terus. Jadi ini permasalahan. Jadi mesti ngerti kalau enggak apa harus sholat zuhur enggak sah. Kan itu rukun khutbatul Jumat. Mengatakan alhamdulillah. Kalau mau pendek tuh alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Kalau Allah Taala apa misalnya? Wasyarul maghfiratin min rabbikum yang sama wal muttaqin. Udah. Atau wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Langsung doa boleh tuh. Makanya ada orang kan pendek banget. Kalau yang pakai bahasa Arab pendek doang tuh. Kalau itu ke Bogor sana di Cisarua kan masih ada tuh. Ya dia sebelum Jumat pidato dulu 15 menit pakai bahasa Sunda. Pas udah waktunya cuman bahasa Arab doang yang rukun aja deh. Baca ayat Quran 1, baca hadis, langsung udah doa. Begitu juga kedua sebentar jadinya. Ya. Jadi ini rukun khutbah. Kemudian jadi ada 5 ini rukun khutbah, tadi 3. Yang keempat membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Boleh di rakaat pertama, khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Yang ketiga, yang kelima doa buat al-mu'minin wal mu'minat. Ini 5 rukun khutbah harus ada nih khutbah. Mau khutbah bagaimanapun yang 5 harus ada. 3 di 2 khutbah, ya. Yang 2 lagi di salah satu. Biasanya kalau yang Allah maghfiril muslimin di belakang adanya. Ya. Di khutbah kedua gitu. Ya, kalau ayat umumnya suka di pertama. Ya. Di khutbah kedua dibawa tuh selalu innallaha wa malaikatahu itu ayat Quran. Itu dikatakan rukun khutbatul Jumat. Ya. Obat. Sebagian orang mengatakan khutbah paling cepat tuh sekedar orang baca 3 ayat. Ya. Solusi itu berapa menit tuh? 3 ayat. Ya. Sudah seperti itu sudah. Adapun syarat khutbah jadi kita mesti ngerti nih, yang ngerti biar tahu oh khutbah mesti begini. Bukan sembarangan khutbah doang. Ya.
Syarat khutbah disyaratkan khutbah itu antakuna khutbaten, mesti khutbah itu 2 kali khutbah. Ya masyhur sudah ya. Ada istirahatnya duduk tadi khafifah sebentar. Karena Nabi Muhammad emang begitu. Habis sholat duduk sebentar. Ya kurang lebih baca sholawat deh. Ya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian doa. Dikatakan ada yang mengatakan 2 khutbah itu doanya mustajab. Memang dalam keadaan baik memang. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub khutbataini. Kana yajlis idza sa'ada al-mimbar hatta yafruq al-muadzin thumma yaqumu fa yakhutub thumma yajlis fa yatakallam thumma yaqumu yakhutub. Di Abi Daud dikatakan ini Nabi nih, zaman Nabi itu khutbahnya 2 kali khutbah. Kan zaman Nabi Muhammad adzannya cuman 1. Ya, adzan 2 itu zaman Sayyidina Utsman mulainya. Nabi duduk dulu di mimbar. Assalamualaikum bahasa kita ya. Adzan. Ya, ketika adzan selesai Nabi bangun. Summa yaqumu. Nabi bangun fa yakhtubu. Nabi khutbah. Selesai khutbah pertama Nabi duduk. La yatakallam, enggak berbicara Rasul. Diam. Jadi duduk itu enggak ada yang bicara sudah. Diam. Ya baca zikir kalau bahasa kita itu. Summa yaqumu, bangun lagi yakhtub. Itu khutbah Nabi Muhammad seperti itu sudah. Ya. Yusyarat, kemudian disyaratkan jumhur ulama yang namanya khutbah itu berdiri. Kecuali udah uzur banget gak kuat. Dia duduk deh. Tahu-tahu lagi khutbah ngedredak lemes. Duduk boleh nggak? Boleh sebagai khutbah. Kalau ada uzur. Ya. Tapi tidak ada tuh isbat Nabi Muhammad pernah khutbah duduk, nggak pernah ada. Khalifah Rasulullah Rasulullah pun nggak ada khutbah duduk, nggak ada. Yang namanya khutbah berdiri. Kita khutbah sudah. Ya. Yang mulai duduk siapa? Muawiyah tuh. Khalifah Rasyidin kagak ada. Bid'ah ya. Bid'ah enggak? Jadi yang mulai kenapa sebabnya? Karena kegendutan, gemuk. Ya, seperti itu dia. Muawiyah tuh yang mulai duduk. Nabi selalu berdiri, Khalifah Rasyidin selalu berdiri, Muawiyah itu bin Abi Sufyan yang mulai duduk. Ya. Yang memenangi Rasulullah bawahannya Yazid bin Muawiyah. Di grup zamannya Muawiyah jadinya. Dan syaratnya juga khatib wajib berwudu dikatakan. Ya syaratulah taharah. Emang sebagian mengatakan khutbah enggak. Tapi mengatakan dituntut al-asah syarat fi sahnya khutbah Jumat itu di dalam keadaan wudu, karena kan bagian dari sholat. Ya, seperti itu dia. Jadi kalau syarat khutbah diulang ya, syarat khutbah itu khutbahnya mesti 2. Berdiri khatibnya dalam keadaan wudu, yang keempat ada duduk di antara 2 khutbah. Kemudian masuk sunnah. Adapun sunnah khutbatul Jumat, disunnatkan khatib itu ketika keluar nih, biasanya kan dulu ada tempat tuh. Dulu yang mau khatib sebelum Jumat ada tempatnya. Yang masih ada di sana tuh di Pekojan. Pekojan ada tuh, kalau di sini sini nih, di dalam dia. Kalau di sini di dalam. Ya. Di dalam samping pintu duduk tuh ke sajadah. Ya. Ketika diketok muadzin diketok. Keluar tuh disalam sama orang, assalamualaikum. Gitu. Itu sunnah, ya. Yusana khayal kesalam alaman amalaman bijiwaril mimbar. Sebelum naik ke mimbar, dia salam dulu ke sini. Assalamualaikum.
Enggak kencang-kencang. Assalamualaikum. Enggak begitu enggak. Assalamualaikum aja deh. Cukup. Asal yang di depan dia itu yang di jiwar pinggir-pinggir apa nih? Mimbar tuh dengar. Yang di sini dengar assalamualaikum. Jadi ke dia. Assalamualaikum. Memang rumah orang gue. Ya. Jadi sunnah tuh yusanul khatam ya al-salam alaman bijiwar mimbar. Ya. Tapi kalau sudah duduk di sini, kayak di sini sekarang kan duduk di sampingnya tuh, ya, nggak disunatkan salam. Jadi dikatakan idza kana jalisan bainahum la yusanna lahu ilkus salam alaihim. Jadi kalau di dalam keluar salam. Tapi kalau sama dia juga enggak, atau di depan sini nih yang imamnya. Sebelum itu suruh duduk di depan juga sama udah enggak ada salam berarti. Ya. Seperti itu. Yang kedua sunnah lil khatib an yusallim ala nas ba'da sudul mimbar. Ketika naik itu assalamualaikum sunnah. Ya. Mukanya ke makmum ke mana? Al-hadirin. Ya. Karena Nabi Muhammad begitu cara salamnya. Jadi assalamualaikumnya ke orang-orang. Jangan assalamualaikum nunduk. Muka lu ke sono. Ya. Repot bawa gituan tuh namanya. Buka-buka laptop, handphone buat khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ke sono muka lu. Jadi sunnahnya. Ya. Jadi mesti tahu adabnya. Ya, seperti itu dikatakan. Sebabnya dari Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar berkata, "Kana Rasulullah idza dana min minbarihi yaumal jum'ah sallama ala man indahu minal julus. Fa idza sa'ada al-mimbar istaqbala an-nas biwajhihi tsumma sallama qabla an yajlisa." Dalil dari mana kok bisa begitu? Masuk menghadap waktu kita keluar dari tempat tadi salam lalu naik lagi salam lagi. Diriwayatkan Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Nabi Muhammad tuh ketika mendatangi mimbar, mendekatkan mimbar hari Jumat, Nabi disalam dulu siapa yang dekat dari mana? Sama mimbar tadi. Ya. Kemudian ketika Nabi naik ke mimbar, Nabi menghadap umat, menghadap yang hadir Jumat, disalam lagi. Jadi yang pertama ke sini doang. Assalamualaikum, kan kedengeran sekali ini berarti. Assalamualaikum. Naik baru assalamualaikum kencang. Ya seperti itu. Itu memang sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kayaknya jarang ya. Ya, mungkin belum ketemu dalilnya kali dia. Ya, seperti itu. Jadi kayak begitu. Yang ketiga sunnahnya, wa yusannu an takuna khutbatul jumu'ah ala khutbah ala makan disunatkan khatib di tempat yang tinggi. Biar orang kelihatan. Ya. Zaman Nabi Muhammad mimbar tuh tangganya 3. Sekarang kan masjid, lebih gede lagi. Maka dibuat tuh, kalau ente ke Madinah juga, mimbarnya tinggi di atas. Saya di Azhar tinggi banget, Masya Allah. Itu tuh sampai Muhammad tuh. Itu mimbar tingginya sampai tulisan Muhammad. Tinggi amat. Ya, tinggi amat tadi. Soalnya kan gede. Besar. Ke Istiqlal. Di atas dia khatibnya. Ya. Emang sunnahnya dimakan biar orang-orang lihat katanya. Ya. Cuman zaman Nabi masih 3. Tambah lagi berarti zaman tahun berapa tuh mulainya tuh? Bisa tinggi-tinggi begitu. Bid'ah bang. Hah? Kan Nabi nggak ngerjain. 3 katanya. Cuman Nabi kerjain tinggi sedikit ya. Seperti itu. Jadi tinggi. Jadi ketika besar tambah tinggi. Ya seperti itu. Hah? Kebanyakan orang sebagian kayak ini berapa nih? 3. Ya begitu deh. Pokoknya yang penting 3. Pokoknya sunnah 3 aja dibikin deh. Ya. Jadi 3. Intinya kelihatan deh sama itu sama orang-orang. Kan kelihatan dia kalau berdiri. Ya. Jadi kalau matanya udah katarak mah nggak ngeliat. Oh malah dia tuh orang lain ceritain sudah. Yang keempat, jadi kalau mau ikut di Arab masuk sono tuh Muhammad sono tinggi. Ada yang sampai sini, ada yang lebih tinggi di Azhar tinggi banget di Azhar segitu. Ya. Yang keempat, coba aja kamu yang anak umrah lihat tuh, mimbarnya semana tingginya, karena ada tinggi. Yang baru yang belakangan tapi. Yang keempat, yusannu lil khatib an yarfa' sautahu bil khutbah, disunatkan si khatib emang suruh kencang suaranya, cuma sekarang udah pakai ginian. Pakai apa namanya? Mikrofon, pakai mic.
Kenapa biar keras? Biar orang dengar. Di tempat beberapa tempat masih ada tuh. Di Tebet masih ada nggak pakai mic. Masih ada. Ya. Di sebagian Sunda masih ada, Bogor. Anti speaker masih banyak, nggak mau pakai speaker. Kenapa? Bid'ah. Ini nggak benar soalnya. Nabi nggak pakai mic, benar emang. Ya. Tetap maunya bersih, nggak usah pakai mic biar kedengeran. Biar emang begitu, jadi keras gitu. Nah kalau yang pidato aki-aki mah gak kedengeran dah. Orang udah tua. Ya. Jadi sunnahnya diangkat suaranya, liiswal hadirin. Ya. Wa idhar syahamah wa tafkhim amr khatib. Jadi kencang tuh perintahnya. Wa itian bima fiha bijazil kalam, biar omongannya tadi biar kedengeran. Ya, ma'amura muqtada hal hadirin. Bersama tetap menjaga nggak panjang, maksudnya nggak terlalu panjang. Emang di Arab kalau Jumat libur. Saya di Mesir pun ada masjid-masjid 1 jam ada, bukan nggak ada. Adzan jam 12, kelarnya ma'a sholat tuh jam 1 ada. Di belakang rumahnya selalu seperti itu. Emang Jumatnya libur kan. Jumat dia libur. Kayaknya dulu Indonesia juga libur kali. Pernah kan Pak JK tuh ngomong. Dulu cuman karena alasannya apa namanya? Toleransi apa ya? Sabtu yang Minggu yang diliburin terbalik. Akhirnya orang kafir ke gereja pakai minyak wangi, wangi-wangian, sunnahnya mandi juga. Kalau bahasa kita itu ya. Kan sunnah Jumat begitu. Kita karena pergi pagi 6:30, apalagi yang bangsa Seles di luar mulu dah, udah wangi matahari kadang-kadang tuh. Kalau nggak bawa makan sunnahnya kalau yang begitu bawa baju deh, ganti baju Jumat tuh ganti baju biar bersih. Itu yang lebih baik. Kembali ke sunat khatib. Jadi suaranya dikerasin. Karena Rasulullah sebabnya apa? Nabi Muhammad karena jadi kalau perlu keras kencang banget. Di Sahih Muslim dikatakan dari Jabir bin Abdullah karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sautahu wa ishtadda ghadabahu kana munzir jaysh yaqul subhakum masakum. Nabi Muhammad tuh kalau khutbah pernah merah matanya. Ya. Tinggi betul suaranya keras kencang. Marah, murka benar kalau dia apalagi pas orang ada melanggar pemerintah. Seakan-akan Nabi kalau khutbah seperti yang ngelatih tentara tuh apa namanya itu? Komandonya. Ya, komando. Yang komandonya itu kencang banget kalau ngomong. Wow, kencang-kencangnya udah, ya. Seakan-akan tadi komando tentara atau bagian peringatin tentara, aduh khusus kencang-kencang itu. Ya, itu Nabi Muhammad seperti itu, keras gitu kalau ngomong. Kencang. Ya. Jadi Nabi kan nggak ada mic. Emang keras, kedengeran. Disunahkan seperti itu. Ya. Saya nggak ngerti tuh zamannya Kuitang. Kan orang udah dari zaman dulu kan puluhan ribuan orang datang. Ya. Sebagian memang Allah kasih kuasaan apa kelebihan kadang-kadang bicara bisa kedengeran semuanya Allah. Kemudian yang kelima disunnatkan buat khatib ini berbicara yang masuk sama akalnya. Ya. Jangan berbicara yang terlalu tinggi. Umum kayak bicara guru ngajari S3 atau S2 kan orang gak nyambung. Kalau misalnya kita ya. Jadi yang bisa nyambung semua disuruh sunnahnya khatib itu berbicara yang orang faham semuanya. Ya. Karena kalau yang nggak paham berarti merusak khutbah namanya. Kalau ketinggian itu namanya merusak khutbah. Bahasanya jangan bahasa bagus banget, bahasa Indonesia juga kan itu bahasa bagus. Orang banyak nggak ngerti. Kalau ke kampung pakai bahasa bagus ngomong apa sih itu Ustadz gitu yang ada ntar. Saya nggak paham. Yudikatif ini apaan tuh yudikatif? Dia bingung ntar. Ya. Intoleran apaan tuh kan orang ada yang nggak ngerti bahasa gituan. Jadi bahasa-bahasa yang umum yang dipahami dituntut itu khatib itu tugasnya. Ya. Jadi sunnah buat khatib berbicara yang mereka bisa paham. Emang sunnah, ya. Seperti itu. Hukumnya sunnah. Faqad kana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu yaqulu haditsun nas bima ya'rifuna atuhibbuna yukadziballahu wa rasulah. Imam Bukhari katakan
Sayyidina Ali berkata, ente bicaralah kepada orang-orang yang bisa mereka fahami. Apakah kamu menyukai? Sehingga apakah kamu mencintai, bisa menyukai? Ada orang berbohong kepada Allah dan Rasul. Jadi nggak benar tuh. Nabi mengatakan kalimin nas ala ente bicara yang mampu orang tangkap. Jangan jadi yang difahami, jadi yang jelas. Bahasa kuliah tuh nggak ada kalau bahasa umum, jadi yang kemasyarakatan ini. Kan banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak paham juga. Ya. Yang keenam, sunnah khutbah itu sunnahnya taksirul khutbah. Khutbahnya nggak panjang. Taksiran mu'tadilan. Ya. Jadi tengah sedang. Nggak pendek banget, nggak panjang, sedang. Biar orang nggak sumpek. Nggak mumil tuh, nggak mumil ini apa bosan. Panjang banget sih. Apalagi bangsa yang kerja, Allah gue belum makan lagi nih. Belum kelar Allah. Karena masuk tadi kan. Di sini kan masuk kerja. Atau nih kalau beli busau nih, udah di ACC gimana tuh? Waktu Jumat. Kalau setengah jam doang, lu makan itu. Khutbah mesti cepat lagi ntar. Ya. Kayak begitu misalkan. Atau beli busau hukum istirahat bagaimana itu hukumnya? Ya. Jadi nanti mesti dilihat. Mesti bagaimana cara hukum liburnya. Nanti sekhatib biar lebih paham. Dilihat. Ya, emang mestinya kan Jumat libur. Harusnya itu Jumat libur lebih baik atau lebih panjang mungkin waktu Jumat juga. Karena kita ini negara Islam kan lebih banyak. Kita bukan tinggal di Eropa. Kalau di Eropa lain. Kita negara yang umumnya. Yang umum kan berarti yang nyetir. Ya mayoritas yang berjalan hukum. Iya. Ya seperti itu. Harusnya kan seperti itu. Harusnya seperti begitu. Mungkin karena ketinggian toleransinya. Ya begitu sudah. Allah maaf. Jadi ini permasalahan. Jadi bicara khutbahnya nggak terlalu panjang. Tapi sholat tetap bukan kependekan juga. Sholat Jumat kulhu Allahu ahad. Ya. Kuliah kulhu. Yang paling gagal lo ambil itu sabihis kayak di atas waktu duha deh. Ya. Sabih kayak Nabi Muhammad kan riwayat Nabi Muhammad ada baca al-ghasyiyah baca. Bahkan dulu orang kita ini yang zaman masih kecil. Saking itu imam kepengen baca, ingat ada riwayatnya selalu bacanya ala al-ghasyiyah, ala al-Jumat. Itu aja nih nggak ada lari. Karena dapatnya begitu. Jadi kita apal al-ghasyiyah ini cuman gara-gara sholatul Jumat nggak ngapalin. Cuman apal bisa ngikutin karena tiap Jumat itu aja surat yang dibawa. Sampai apal. Yang dulu begitu kan? Orang dulu belum kena mecin tuh, belum. Ya. Kena mecin nggak tahu jadi hilang. Jadi sunnahnya khutbah itu nggak panjang, taksir mu'tadilan. Ya 15, maka disuka itu khutbah 15 menit, khutbah 20 menit. Ditulis itu. Oh di sini mah nggak bisa ditulis kalau di sini. Ya. Ditulis khutbah atau dibilang Ustaz khutbah paling lama 20 menit. Ya. Nah, ini pernah tahun 1350 tuh di kitab Tajul A'ras, pengarangnya orang sini, seperti Hadramut Habib Ali Bungur. Menceritakan satu orang ulama besar Ahmad bin Muhammad al-Makhdar itu pernah di Mekah khatib kepanjangan khutbahnya, suratnya dipendekin, ditegur sama dia. 1351 Hijriah. Selesai sholat ditegur orang kalau yang cemburu sama sunnah begitu langsung, yang paham. Intinya khalifus sunnah, suruh orang ikutin sunnah, dianya orang itu ikut sunnah Nabi Muhammad. Dianya khalifus sunnah, lari dari sunnah. Kenapa? Khutbahnya panjang. Sholatnya marah. Dia bilang, ngalak itu kenapa? Nggak apa-apa. Dia marah karena dia bilang nggak apa-apa. Biasa aja diketok pakai tongkat, ketepuk. Imam Masjidil Haram nih. Yang dipukul sama tuh ulamanya. Ya sampai seperti itu. Kemudian ini orang nggak lama karena dia Masjidil Haram kan hubungannya pemerintah. Nggak lama dicari ada orang. Ya Imam, dia minal Sada Alawiyah dari keturunan Nabi Muhammad juga. Ente lagi dicariin tuh, mau ditangkap sama tentara. Dia larinya lucu ke Ma'la, ke daerah kuburan tuh, kuburan di mana yang Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad dikubur di Ma'la di Mekah situ. Dulu masih ada Kubah,
Ya kan Kubah itu dihancurkan tahun 1920-an mulainya. Kuburan tuh diratain 1920 mulainya. Masehi. Ya selepas 100 tahun yang lalu. Ya udah mulai tuh di apa? Karena apa namanya? Ini Saudi baru ada tuh. Ini bahasa kita itu udah mulai tuh. Lari ke sana, dia masuk ke dalam nggak kelihatan sama orang. Jadi kayak cerita Nabi Muhammad di Ubur-Ubur, orang lihat-lihat nggak ada yang lihat, nggak ketahuan. Itu orang yang takwa begitu memang. Ya. Terjadi lagi tuh tahun 1300 ditulis tuh sama dari apa Ali bin Husain, Habib Ali bin Husain Al-Atas yang bertiga, ada foto bertiga Habib Bungur. Dia kan alim tuh, ngarang kitab buat tebal banget besar. Sejarah tarikh sejarah termasuk Indonesia, penamaan semua itu apa Batavia, Jayakarta itu sebab-sebabnya berubah kapan aja ditulis sama dia. Ya, ahli sejarah memang. Itu terjadi tuh waktu masa. Jadi orang nyari nggak ketemu, itu yang takwa begitu. Allah bersama kata yang ketika Sayyidina Abu Bakar was-was Nabi Muhammad bakal ketahuan di goa tuh. Karena orang Arab sebagian ahli kaki, ahli apa langkah. Dia paham tuh. Ada yang ngerti kan? Sampai di situ bisa nggak lihat karena Allah tutupin deh. Padahal goanya pengen kecil. Kalau tidak jadi maka ketahuan mesti. Tapi Allah tutupkan mata mereka orang. Ya. Sumun bukmun umum nggak lihat deh. Ya, seperti itu sudah ketutup. Allah tutup sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya tadi di Abi Dawud dari Jabir bin Samurah, karena Rasulullah Nabi Muhammad liatil mau'izah. Nabi Muhammad tuh nggak memanjangkan nasihat di waktu khutbatul Jumat. Ini dia tuh. Innama hiya kalimat yasira, tapi kalimat yang enteng, yang ringan. Jadi Jumat khutbahnya memang disuruh kalimat yang ringan, nggak berat-berat. Ya. Seperti itu. Itu jadi ada 6 sunnah khutbah. Ya. Di antaranya itu Syekh Khatib ketika keluar baru datang di dalam mungkin mau keluar assalamualaikum yang dekat mimbar doa. Lalu naik ke atas salam kepada apa? Jadi salam termasuk dikatakan sunnah itu. Ya, salam pertama sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sunnah salim nas ya ba'da su'udul mimbar. Kemudian yang ketiga, khatib keras suaranya, cuma sekarang nggak ada mic jadi enak. Ya, kalau micnya mati mesti kencang. Ya, seperti itu. Yang kelimanya disunatkan berbicara bahasa yang bisa difahami sama orang. Yang keenam sunnah khutbah itu nggak panjang banget. Ya sedang lah. Ya mungkin 15 menit, 10 menit. Dan itu juga sunnah sholatnya nanti itu ada hukum sendiri. Apa namanya? Nggak terlalu pendek banget. Ya wallahu a'lam. Adapun nanti hukum menutup. Sedangkan hukum nanti itu buat yang hadir sepakat jumhur ulama berbicara ketika khatib khutbah itu ittafaq anu haram. Jadi lagi khutbah kita ngomong di dalam tuh nggak boleh, haram. Mau terima telepon pun nggak boleh. Ya. Walaupun dikatakan hatta walau kana amr bil ma'ruf, walaupun ngajak amr bil ma'ruf nahi munkar dikatakan. Dalilnya Nabi mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Abi Syaibah, man takallama yaumul jumu'ah wal imam yakhthub fa huwa kal himar yahmilu asfara waladzi yaqulu unsut la jum'atan lahu. Siapa yang bicara waktu salat Jumat, siapa yang bicara hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, dia seperti keledai yang bawa barang gitu apa itu teriak-teriak keledai ini. Sedangkan yang bilang, jangan ribut loh. Itulah Jumat lahu. Jadi diam paling. Hah? Kenapa? Hah? Gak kedengeran? Ya, anak-anak. Ya. Dia mesti ditulisin. Terus ketok. Nggak bisa emang hati bilang, yang begitu nggak boleh. Tunjuk, paling tunjuk. Cukup sudah. Ya, kan makruh itu dikatakan. Ya.
Jadi sebisanya apa? Inna Allah malaikat tambahan aja sih deh. Kan ada ayat hadis Nabi Muhammad tuh, kalau apabila imam sudah naik, fala janganlah kamu berbicara absitu wasma'u, ente dengerin. Itu ngingetkan sebelumnya. Jadi kenapa kalau di depan suka ngingetin ini? Kalau bahasa kita mustahab lah, baik, bagus. Kenapa sebabnya? Dulu hadis Nabi Muhammad yang dibaca kayak sebelum itu. Surat itu kan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza apa kata balik imam yaktub ansit ente diam. Ada hadis yang tak apa saya kurang ini. Kurang apa? Apabila khatib sudah naik mimbar, dia bicara, lu dengerin. Diam dengarkan. Itu Nabi yang suruh, hadis Nabi Muhammad SAW. Itu hadis itu. Maka dibawa tuh sebelum Jumat. Kalau apabila sebelum biasanya sholat Id dulu Jumat. Kalau sekarang kan Jumat, innallaha malaikatahu doang. Dulu enggak. Sebelumnya dibawa hadis Nabi Muhammad. Apabila khatib khutbah nanti ente diam, dengerin, jangan ngobrol. Yang ngobrol enggak Jumat, dibawa tuh hadis. Sekarang udah hilang Jumat, adanya waktu sholatul Id. Padahal Jumat fardu. Sholat Id, lo bayangin juga, itu sudah. Ya. Jadi ini permasalahan. Jadi itu kayak tadi bagus, baik, ngingetin, mestinya, diingetin. Mau pakai berusia juga nggak apa-apa. Apabila khatib nanti sudah naik, dilarang berbicara. Ya, yang berbicara terhitung nggak Jumat buat dia, gitu, nggak apa-apa. Artinya terjemahkan, karena sebagian orang kan nggak ngerti arti bahasa Arab. Baca bahasa Arab juga duluan boleh hadisnya. Baru diterjemahkan, itu lebih baik. Ya. Hah? Dia tidur ya udur, kan tidur mah udur. Emang orang kalau lagi Jumat tidur gimana? Ya sayang aja orang sebentar. Ya. Ada orang emang kecapean banget ya udur deh. Ada orang emang niat Jumat mau tidur emang, ada juga. Ya. Apalagi khotibnya bangsa lembek, ya udah mengantuk lagi. Yang ada. Ya. Udah tergantung itu kan ngantuk kan memang rufi al-kalam diangkat. Tapi nanti minggu depan nih atau 2 minggu lagi pahala orang yang mendengarkan khutbah itu tinggi betul, besar nanti. Ya. Ada insyaallah minggu depan kita teruskan terus, masih panjang karena ini mulai dari khutbah yang hadir nanti hukum ketika telat sholat Jumat gimana, masuk ke dalam gimana hukumnya, nanti ada hukum-hukum tuh yang dibolehkan gimana, yang dilarang gimana, insyaallah ada hukumnya. Ini baru buat khatibnya aja nih. Ya walaupun kita nggak ada yang khatib Jumat, tapi nggak apa-apa biar tahu sudah. Yang penting kan dengerin, ngingetin. Yang jelas syarat khutbah Jumat itu atau rukun syarat sahnya sholat khutbah Jumat membaca alhamdulillah, salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian baca mengajak orang takwa. Ini 2 khutbah harus ada. Sedangkan yang 2 lagi di salah satunya baca ayat Quran, sebagian mengatakan di rakaat khutbatul awal. Kemudian ada pun doa buat orang muslimin muslimat di khutbah kedua. Wallahu a'lam. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hafdhan musallallahu muqarrabin. Allahumma qina bil ilm wa zayyina bil hilm wa qimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin siblaha wa rafa'na al qahta wal ghala wal jura wal fitan wal waba wal amrad wal asqam wal bala min baina khassa min salbil muslimina 'amma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ini masalah apa namanya? Berbicara khutbah masih ada, begitu baru tadi pembukaan doang. Nanti gimana hukum yang zikir ketika khutbah? Lagi khutbah ada yang orang baca sholawat, baca zikir, nanti dibahas. Insyaallah ada. Ya. Jadi yang wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam